Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penjelasan menarik terkait fenomena tentang shaf dalam salat. Ya. Karena sebagian ada yang salah dalam memahami perintah Rasulullah SAW, yaitu yang seringkali dibacakan oleh para imam ketika hendak memulai atau sesaat sebelum memulai solat, yaitu dengan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas shaf min tamamis shalah. Yang dimana kalau kita terjemahkan memang ada berisi perintah di situ, yaitu luruskanlah shaf kalian karena sesungguhnya fa inna tasfiyatas shaf, ya, lurus shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan solat. Nah, memahami hadis ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertanya kepada ahlinya, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Nah, ahlinya ini di sini siapa? Yaitu para ulama kita. Karena pemahaman mereka itu ya, mereka dapatkan melalui jalur sanad, di mana kesemua itu nanti akan bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memahami hadis ini jangan memahaminya pakai hawa nafsu. Yang terjadi ketika hadis itu difahami dengan hawa nafsu atau ayat-ayat Al-Quran hanya difahami secara harfiah, zahirnya, ya bisa-bisa kita tersesat. Sebagaimana perkataan para ulama kita yang sering kali disebutkan, bahkan Imam sahibul kitab Siyar A'lamun Nubala, yaitu Imam Az-Zahabi, beliau selalu menekankan untuk memahami hadis itu sesuai dengan pemahaman para ulama kita agar tidak tersesat. Karena yang bisa memahami hadis itu hanyalah para fuqaha. Maka serahkan pemahaman hadis itu kepada mereka. Bagaimana mereka memahami hadis itu, itulah yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari implementasi dari firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, terus bagaimana para ulama kita memahami hadis ini? Apakah pemahamannya seperti konteks yang difahami oleh teman-teman salafi sampai kemudian injak-injak kaki, atau seperti apa? Bahkan teman-teman sekalian, ya mohon maaf, saya termasuk bukan ingin sombong, tapi mimbabi tahadduts bin ni'mah, saya lulusan Madinah dan saya cukup lama di sana. Kita menemukan bahwa para masyayikh mengamalkan hadis ini tidak sampai injak-injak kaki. Dan teman-teman bisa lihat ya video-video yang tersebar di YouTube, ya bagaimana para masyayikh termasuk imam besar Masjidil Haram, yaitu Imam Syekh As-Sudais, lihat bagaimana mereka mempraktekkan hadis itu. Mereka bahkan ada jarak, ada sedikit kekosongan. Nah, itu berarti bahwa di dalam bahkan pemahaman mazhab Hambali tidak sampai injak-injak kaki. Terus pemahaman siapa itu? Nah, ini yang patut untuk kita pertanyakan, ya. Mazhab injak-injak kaki ini nggak ada di dalam mazhab fikih. Nah, dan saya bisa membawakan beberapa pernyataan para ulama kita. Di antaranya di sini kita mengutip beberapa penjelasan para ulama terkait hadis sawu sufufakum fa inna tasfiyatas shaf min tamamis shalah, luruskan shaf kalian karena lurusnya shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan salat. Di sini dijelaskan oleh para ulama kita, ya, terkait hadis ini. Nah, kita akan bawakan beberapa pendapat para ulama kita, misalnya makna dari tasfiyatas shaf, meluruskan shaf itu. Apa yang dimaksud dari meluruskan shaf itu? Apakah meluruskan dengan benar-benar rapat kaki itu sampai tidak benar-benar tidak ada jarak sampai kemudian kita injak kaki saudara kita di sebelah, atau seperti apa? Ternyata tidak seperti itu. Mari kita lihat. Misalnya kita kutip di dalam mazhab Hambali, ya, kitab yang cukup fenomenal, yaitu Syarah Al-Mumti'. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan taswiyatus shaf itu adalah, nah, di sini yang kita kutip satu atau beberapa, ya. Kata para ulama kita, ya, dari mazhab Hambali yang sering kali dijadikan sebagai katanya rujukan oleh teman-teman kita ini yang mazhab injak kaki. Mari kita lihat apakah mazhab injak kaki ini ada di dalam mazhab Hambali. Ternyata kalau kita baca di sini beliau menyebutkan wa tasfiyatus shaf al-wajibah hiya alla yataqaddam ahad ala ahad.
Nah, jadi yang dimaksud dengan meluruskan shaf di sini bukan menempelkan rapat mata kaki itu, bukan sampai injak-injak kaki, bukan. Tapi ternyata apa? Yang dimaksud dengan meluruskan shaf yang wajib di situ, yang ada perintahnya adalah hiya alla yataqaddam ala ahadun ala ahad. Ya. Hiya alla yataqaddam ahadun ala ahad. Hendaknya tidak maju, ya, tidak ke depan seseorang itu dari seseorang yang lain yang ada di dalam satu saf itu. Itulah yang dimaksud dengan meluruskan saf. Ya, la bisadrihi, tidak maju dengan dadanya, tidak pula dengan mata kakinya. Dalam artian tidak juga kakinya yang mendahului kaki saudaranya yang lain. Jadi bukan rapat sampai injak-injak kaki, ya, bukan, nggak ada di sini. Ya. Bahkan di dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak keliru, yaitu syarah Sunan At-Tirmizi, ya, kalau nggak salah. Di sini disebutkan wal muradu bi tasfiyatis sufuf i'tidalul qa'imina biha ala samt wahid. Jadi maksud dari tasfiyatus shaf itu, lurusnya shaf adalah i'tidal, ya, kesamaan, ya, orang-orang yang berdiri. Jadi tidak ada yang saling mendahului. Itulah yang dimaksud, dan bukan rapat sampai saking rapatnya sampai injak-injak kaki, bukan itu, ya. Ini yang dimaksud oleh para ulama kita. Jadi bukan injak-injak kaki. Malah justru kalau kita bongkar pendapat para ulama kita tidak akan menemukan yang dimaksud meluruskan shaf itu adalah injak-injak kaki. Malah justru yang dimaksud adalah meluruskan, ya, tidak mendahului satu sama lain, baik dadanya maupun kakinya. Itulah yang dimaksud dengan sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Luruskanlah shaf kalian karena lurus shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan salat. Maknanya ini sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya, yaitu tidak mendahului seseorang dari seseorang yang lain, baik bagian dadanya maupun bagian kakinya, dan bukan injak-injak kaki. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.